bersyukur pagi hari ini kita berada di tempat suci, kita berada di acara untuk mengadakan DI yang ketiga, di mana pengacara ini Bapak untuk memberikan ini oleh anak-anakmu, berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka, supaya mengerti di mana kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka, dan hidup mereka yakin Engkau ada di dalam dan bekerja di dalam hidup mereka masing-masing untuk bertumbuh iman mereka, untuk bisa bergaul dengan Engkau dan mengerti akan kehendak-kehendak-Mu Bapa, dan berjalan menurut perintah dan tuntunan-Mu, supaya mereka menerima kasih karunia-Mu yang penuh dalam hidup mereka, dan mereka berjalan kasih tuntunan bandingnya berkat-berkat yang luar biasa ilahi yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita mau lanjut pemuritan yang level 3 ini untuk Mas Yudi, Mbak Diana sama Mas Brian dapat anugerah hari ini untuk ikuti, karena ini juga lebih bagus sekali ya, dan memang tidak gampang. Level ini memang tidak mudah, tapi aku yakin ada Roh Kudus di dalam kita. Dia akan membantu kita mengajar, membantu Brian, membantu Mas Diana juga untuk belajar, ya kan, karena tanpa Roh Kudus yang sudah puluhan tahun atau bahkan dari lahir orang Kristen pun belum tentu bisa terima ini. Ya, belum tentu bisa terima ini. Sebagai ayat dasarnya, mau aku bacakan dulu di Matius 19. Matius 19, karena ini pemuritan kita akan banyak melihat firman ya. Di Matius 19 ayat 17 ya, mulai ayat 16 lah, tentang orang muda yang kaya. Satu berikut itu Matius 19 sampai 26. Ya, aku bacakan ya. Ini sebagai dasar untuk pemuritan hari ini. Karena kalau ini nggak dipahami, ya kan, kita akan susah untuk menentukan pilihan kita. Ya. Nah, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Siapa yang hari ini ingin memperoleh hidup yang kekal? Siapa yang hari ini mau memperoleh hidup yang kekal? Amin. Siapa yang hari ini percaya sudah memperoleh hidup yang kekal? Amin. Ya, karena kita sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya. Nah, Yesus berkata pada orang muda ini, kalau kamu mau hidup kekal, kalau mau ingin kehidupan itu, turuti segala perintah Allah. Nah, kata orang itu kepadanya, dia berkata seperti ini, perintah yang mana? Ya, dia berani tantang sama Yesus. Orang muda ini berani menantang Tuhan Yesus. Perintah yang mana Tuhan? Ya kan? Nah, kata Yesus seperti ini, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini hukum Taurat. Ya. Lalu kata orang muda itu padanya, semuanya itu telah kuturuti. Enggak. Apalagi yang masih kurang. Jadi hukum Taurat ini sudah dilakukan semua sama anak muda. Seperti hari ini banyak orang Kristen yang aku kurang apa lagi? Aku udah Kristen sejak lahir, ya kan? Atau aku sudah sekian lama ikut Yesus. Aku udah pelayanan, aku hormati orang tuaku, aku perfect lah, ya, sempurna di dalam kebaikan ini. Bahkan orang bilang aku saleh, ya. Nah, bahkan dia orang kaya. Ini kalau laki-laki hari ini, ya, laki-laki seperti ini, kira-kira laki-laki idola nggak? Idola, udah kaya, muda, saleh lagi, ya. Kali kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, artinya apa? Itu semua bagus. Tapi kalau kamu tidak sempurna,
pergi, jualah segala milikmu itu, dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ingat ini urutannya ya. Tadi dia dah lakukan itu semua, ya. Tapi ternyata di mata Yesus untuk mendapatkan kehidupan kekal belum sempurna. Supaya bisa sempurna apa? Tadi pergi, jual segala milikmu. Miliknya itu apa aja? Miliknya itu termasuk harta kekayaan dia. Termasuk apa? Termasuk kesalehannya dia. Termasuk apa? Prestasi dia. Jual. Artinya jual apa? Jangan itu menjadi milikmu lagi. Jangan itu menjadi kebanggaanmu lagi. Maka engkau akan boleh harta di surga. Ketika kita tanggalkan kebanggaan kita yang tadi itu semua, kesalahan kita, kebaikan kita, gitu, kekayaan kita, yang kita istilahnya orang itu bisa menjadi alasan untuk kita ini bermegah di situ, ya, tanggalkan. Nah, ketika kita tanggalkan itu, ya, maka engkau akan boleh harta di surga. Tuhan langsung gantikan dengan harta di surga. Ya. Kemudian datang kembali dan ikut aku. Bukan datang dulu ikut aku baru kau dapat harta ya di surga enggak. Tapi tanggalkan itu semua lalu kamu sudah kita kasih harta di surga. Kemudian ikut aku. Artinya apa? Ketika kita diselamatkan lahir baru seperti kemarin ini, ya. Kita udah tanggalkan semua manusia lama kita, kebanggaan kita, yang selama ini prestasi kita bukan itu jelek ya, tapi itu tidak menjadi kesombongan kita lagi, menjadi harta yang kita bisa miliki di atas harta di surga. Ketika itu semua sudah kita tanggalkan, hari ini kita semua punya harta di surga. Amin. Nah, untuk bisa mewujudkan harta di surga itu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Mari datang kemari dan ikut aku. Mau diajarkan bagaimana caranya hidup di dalam kerajaan surga, hidup menikmati kerajaan surga seperti itu. Ya, apakah itu mudah? Apakah itu mudah? Ya nih. Ketika orang itu mendengar perkataan Yesus itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata nggak mudah. Bukan nggak mudah karena sulit. Permintaan Yesus tadi sederhana kan? Jual, ikut aku. Kan sederhana. Yang sulit apa? Dia mau nggak menaruh itu semua? Dia mau nggak jual itu semua? Dia mau nggak tanggalkan itu semua? Pola kehidupan yang lama, gaya hidup yang lama, ya, kebesaran dia yang lama yang dia mau sombongkan, yang dia mau aku pakai caraku Tuhan, ini lebih bagus. Itu yang susah untuk kita mau tanggalkan. Ya, nah, maka apa? Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia sedih kenapa? Karena dia sayang, bukan sedih karena ternyata aku nggak bisa dengan ternyata dengan prestasiku ini, ya, aku nggak bisa memperoleh kesempurnaan, aku nggak bisa memperoleh perkenanan Tuhan. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya suka sekali, ya, ya. Yesus berkata pada murid-muridnya, aku berkata pada sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekali lagi aku berkata padamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum pada seorang kaya daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Pernah lihat lubang jarum nggak? Ya, banyak orang yang mengartikan di sana memang ada tempat yang namanya lubang jarum, yang hanya bisa dilewati oleh seekor unta aja. Itu aja susah, sempit. Tapi di surga bukan.
di Israel sana, Oh, di zaman itu, Oh. ya. Di surga nggak ada unta. Unta cuma di Arab, sama di India. Nah, ya, artinya apa? Susah dengan kekayaan kita untuk masuk ke kerajaan surga. Bukan tidak mungkin, karena apa? Sebenarnya bisa. Tapi ketika kita tidak mau tanggalkan itu semua, ya kita tidak bisa masuk gitu. Ketika murid-murid itu sangat gempar mereka dan berkata, jika dia siapakah yang dapat selamat? Akhirnya murid-muridnya pun heran, sedih dan heran. Kalau itu syaratnya, terus siapa yang bisa diselamatkan? Nggak bisa, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang memenuhi syarat untuk keselamatan itu. Lalu Yesus pada mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Amin. Dan hari ini kita belajar ternyata segala sesuatu itu mungkin. Asal apa lagi? Kita mau lepaskan, mau jual semua itu. Artinya menjual, mau mereject apa yang selama ini menjadi prestasi kita. Dan kita mau pandang Yesus, mau ikuti Yesus. Pakai cara kerjanya Yesus. Amin. Itu tadi intro ya. Terus sekarang kita masuk ke materi ya. Materi pertama ya. Bukan di bawah hukum Taurat, namun di bawah anugerah. Ya. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Amin. Ya. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Nah, hidup bukan tentang jadi layak, tetapi tentang sudah diterima oleh kasih Allah. Nah, tujuan kita belajar ini apa? Kita belajar mengerti perbedaan hukum Taurat dan anugerah. Ya. Yang kedua, kita akan bebas dari rasa bersalah dan penghukuman diri. Yang ketiga, fokus dari usaha diri kepada Yesus. Yang keempat, hidup teguh dalam kasih karunia Allah. Ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah di dalam kasih karunia Allah. Jangan mau balik lagi. Kalau balik lagi itu sama aja, ya. Kita bangunkan manusia lama kita yang sudah mati. Pernah nggak bangunin mayat? Mau bangunin mayat lagi? Hah? Ada mayat mau dibangun lagi, mau? Enggak, ya. Jadi seperti itu. Kita bayangkan kalau manusia lama kita mati, itu sesuatu yang membuat hidup kita akan ngeri gitu loh, dilihat orang. Ya, nah, hidup di bawah hukum Taurat itu apa? Ya, di bawah hukum Taurat itu apa tadi? Harus selalu benar. Harus selalu benar pada dalam hukum Taurat. Kalau ada yang nggak benar sedikit, itu akan menentukan lain yang benar. Makanya tadi apa? Anak muda tadi bisa sombong. Semua sudah aku lakukan. Karena kalau satu aja nggak dia lakukan, itu sama aja nggak lakukan semua. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat ini seperti apa ya? Seperti kaca ini. Ya, ini mulus ya. Sentet sedikit aja, kaca ini sudah rusak, nggak bisa dipakai. Itu hukum Taurat dengan layak. Ya, itu hukum Taurat. Jadi harus selalu benar. Terus kemudian hidup di bawah hukum Taurat, sedikit salah langsung dihukum. Itu hukum Taurat. Jadi nggak ada bedanya kamu maling ayam sama maling mobil sama koruptor, nggak ada bedanya, sama hukum. Itu juga hukum Taurat seperti itu. Jadi aku kan cuma maling apa? Aku mengambil tempe di dapur, hukumannya sama dengan koruptor. Hukumannya sama dengan orang yang menghina orang lain atau memfitnah orang lain, sama. Hukumannya sama dengan anak yang tidak menghormati orang tua, itu sama. Itu kalau kita ada di bawah hukum Taurat. Ya, karena hukum Taurat itu standar tinggi kerajaan Allah. Ya. Nah, hidup di bawah hukum Taurat itu adalah hidup dalam tekanan dan ketakutan.
kalau apa-apa salah, apa-apa nggak bener, apa-apa kamu belum sempurna, kamu masih kurang seperti ini, stres nggak? Stres nggak? Takut nggak? Ketemu Tuhan itu rasanya takut. Makanya ketika Adam dan Hawa berbuat salah, waktu itu berjatuh dalam dosa, mereka ngumpet, nggak berani ketemu Yesus. Padahal tiap pagi mereka berjalan-jalan dengan Yesus. Tapi mereka nggak berani, karena apa? Takut. Padahal baru makan buah aja loh. Ya. Kemudian apa? Selalu merasa bersalah. Kata Yesus, jangan-jangan aku masih ada salah. Jangan-jangan, coba bayangkan kalau kita mau ketemu orang tua kita dan kita sedang berbuat salah, kita melakukan kesalahan, kita berani nggak ketemu orang tua kita? Nggak berani. Apalagi orang tua kita tahu kesalahan kita masih tertutup. Tapi kalau kita tahu orang tua kita nggak melihat kesalahan kita, dia hanya mau kita dekat dengan dia, kita berani nggak? Berani. Ya. Jadi hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan, tetapi tidak memberi keampunan. Dia tidak memberi kemampuan kita untuk kita berbuat benar. Kita dituntut berbuat benar, tapi hukum Taurat tidak menolong kita untuk mampu berbuat benar. Itu masalahnya di sini. Seperti ya, paham ya? Kalau masih muda cepat ya kenal saja. Tapi juga masih muda. Nah, terus kalau karena keadaan kondisi seperti itu, orang yang waktu itu di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat ternyata tidak bisa memberikan kemampuan orang untuk hidup sempurna di hadapan Allah, ya, Bapak kita menjawab itu semua. Dengan apa? Dengan Yesus dan dengan anugerah-Nya. Amin. Amin. Ya. Jadi Yesus menanggung hukuman kita. Ketika kita harus dihukum dan kita nggak mampu keluar dari hukuman itu, Yesus mengambil alih hukuman. Ya, Dia menanggung hukuman kita. Mau nggak kasihkan dia? Ya. Yesus menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat harus digenapi dalam setiap hidup kita. Ya, dia bisa. Yang bisa ya Yesus. Karena apa? Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan dia juga tidak lahir dari dosa. Ya. Yesus menggenapi hukum Taurat. Kemudian apa? Kita dibenarkan sebagai karunia. Dibenarkan sebagai hadiah. Jadi apa yang kita terima ini, kebenaran yang kita terima ini, yang sebenarnya kita nggak layak terima, itu diberikan kepada kita melalui Dia. Kemudian apa? Kita akan menerima pengampunan, penerimaan, dan kasihnya. Jadi kita cuma terima. Kita nggak bisa diampuni, kita nggak bisa diselamatkan, kita tidak bisa dihidupkan lagi. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita terima itu semua. Kita terima pembenaran, bahkan kita terima penggenapan hukum Taurat di dalam Yesus. Kita terima pengampunan, dan kemudian kita tidak menikmati penerimaan dan kasih Tuhan. Jadi kita tidak diselamatkan karena usaha kita seperti anak muda kaya tadi, tapi karena karya Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Amin. Seperti itu ya. Nah, sekarang hidup di bawah anugerah itu seperti apa? Setelah kita tadi diselamatkan, ketika kita sudah ditanggung hukuman kita oleh Yesus, kita sudah menggenapi hukum Taurat melalui Yesus, kita sudah dibenarkan sebagai karunia kebenaran itu, ya. Terus bagaimana hidup di bawah anugerah itu? Kan itu, ya kan? Seperti tadi, kalau seandainya orang muda kaya tadi mau, oke, Tuhan, aku jual itu semua, harta kekayaanku, ya, kebanggaanku, ya, aku ikut kamu. Nah ini mulai, ya, hidup di bawah anugerah, ya. Nah, hidup di bawah anugerah itu seperti apa? Itu yang menjadi identitas diri kita. Ya, yang pertama, ternyata kita apa? Sudah diterima atau belum diterima oleh Tuhan? Sudah diterima. Amin. Kalau sudah diterima, berarti kita bisa datang dengan bebas atau dengan rasa takut? Bebas.
Ya. Nggak dengan rasa takut lagi. Amin. Ya. Terus kemudian hidup di anugerah, hidup dari kasih bukan ketakutan lagi. Kalau kita sudah nggak takut lagi, ya sama orang tua kita atau dengan siapapun, dengan Tuhan kita bebas nggak mengasihi dia. Bebas, nggak ada rasa takut. Karena rasa takut itu lawannya kasih. Kalau kita punya rasa takut, kita nggak mungkin bisa mengasihi. Kita bisa memberi, bisa, karena rasa takut. Kita bisa menghormati orang tua, bisa, karena rasa takut. Tapi tidak dengan kasih. Kita bisa beribadah dengan Tuhan, bisa. Tapi kalau tidak dalam anugerah, kita beribadah dengan rasa takut, bukan dengan kasih. Ya. Kalau kita sebagai orang tua, mau nggak? Maunya gimana? Anak itu mengasihi kita atau takut sama kita? Kasih. Kalau kita, aku ingat waktu masa kecil ya. Orang tua kan disiplin. Ya. Jadi kalau belum jam 9 malam atau masih sore itu, tugas kita apa? Belajar. Waktu yang tidur nggak tidur. Ya. Jadi kalau orang tua aku, bapakku waktu dulu datang, kan kedengaran toh. Waktu itu naik Vespa, apa datang, langsung semua meloncat kalau nggak tidur. Kalau pas waktunya belajar, ya itu belajar. Kita lakukan semua karena kasih. Karena apa? Takut dimarahin. Tapi coba itu yang paling sering dimarahin. Nah, akhirnya apa? Yang didapatkan orang tua seneng lihat anaknya belajar, tidur, mereka rajin. Tapi dia nggak ngerti. Setelah mereka takut, ternyata mereka lakukan itu semua bukan karena mengasihi aku, tapi karena takut sama aku. Sedih nggak ya? Hubungannya terus distorsi, hubungannya terkendala di situ. Nah, hidup di dalam anugerah itu fokusnya kepada Yesus, jangan fokus pada kegagalan lagi. Mungkin kita gagal, masa lalu kita gagal, atau kita melakukan pekerjaan itu gagal, atau kita melayani kok, aku melayani kok seperti ini ya Pak Sam ya. Mungkin aku tepuk tangan aja pales Pak Sam, ya kan? Nah, jangan berpikir seperti itu. Yesus tidak menilai itu semua, walaupun itu bagus, ya. Kita berlatih untuk menjadi baik, untuk menjadi berkat, ya. Tetapi Yesus tidak menilai dari itu semua. Yesus menilai lihat ketika kita melayani dia, kita melayani dengan kasih. Amin. Ya, itu hidup di bawah anugerah. Kemudian hidup di bawah anugerah juga berubah karena sudah diterima. Jadi kita bukan berubah menjadi baik supaya kita diterima, kita berubah menjadi baik supaya kita layak untuk melayani, tidak. Tapi kita berubah menjadi baik karena kita sudah diterima. Amin. Ya. Kalau kita berubah supaya kita diterima, ya, sampai kapan? Ya, menurut standar tadi kata hukum Taurat nggak bisa. Ya. Jadi kita tidak berubah untuk diterima. Amin. Kita berubah karena kita sudah diterima. Ya. Kita berubah ini juga karena apa? Perubahan itu seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bukan dalam usaha kita sendiri. Ya. Sehingga di sini diharapkan ada perubahan pola pikir. Ya. Dulu di dalam hukum Taurat ya, dibandingkan dengan sekarang anugerah. Dulu aku harus layak dulu seperti apa? Gimana caranya aku harus layak? Tetapi sekarang kita berpikir, oh ya aku sudah diterima. Ya, aku sudah diterima. Kalau dulu Tuhan menilai aku dari perbuatan, kita berpikir seperti itu. Tapi hari ini Tuhan melihat aku melalui Yesus ini. Amin. Jadi kayak kita ini anak kolong gitu. Ya, kita bisa akses kemana-mana. Karena apa? Kita bahas satu nama. Siapa? Yesus. Kita bisa akses kemanapun karena ada Yesus. Kita bisa akses ke kerajaan surga karena ada Tuhan. Yang dilihat Allah ini adalah Yesus ini anaknya. Kalau dulu kita berpikir aku gagal, Tuhan menjauh.
Ya. Tetapi kalau hari ini kita, oh aku gagal, tapi aku tahu Tuhan tetap mengasihi aku. Amin. Amin. Ya. Ketika aku salah hari ini, ketika aku gagal hari ini, ketika aku lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, bukan tidak apa-apa ya, tapi it's okay gitu loh. Maksudnya, ayo berubah lagi, meningkat lagi, lebih baik lagi. Karena apa? Kamu tetap diterima gitu loh. Amin. Kamu nggak ditolak. Tuhan nggak sibuk. Hari ini kamu ditolak, besok diterima, ditolak lagi, diterima lagi, nggak seperti itu. Ya, pokoknya nggak ada yang bisa membuat aku menolak engkau, Yesus bilang seperti itu. Amin. Amin. Ya. Nah, bagaimana aplikasinya secara praktis? Nah, aplikasinya apa? Berhenti menghukum diri kita sendiri. Saat kita gagal, jangan menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan orang lain. Ya kan? Tapi kita tetap mengingat, oh ya, identitasku adalah identitas orang benar di dalam Kristus. Jadi karena aku orang benar, ya wis, aku sesuaikan. Ya, kayak misalkan kita mau ke Jogja ini, ya kan? Kita pakai Google Map, ya kan? Salah jalan, oh ya aku salah, mau disesuaikan lagi. Jangan, oh kalau salah jalan, balik lagi wis, aku berarti nggak layak sama Jogja. Enggak seperti itu. Tapi kalau aku udah salah jalan, mulai sesuaikan lagi. Ya, salah jalan lagi, sesuaikan lagi. Ya, sampai salah jalan lagi, dia pun yang punya surga. Ini lewat mana nih ya? Kemarin ya, minggu-minggu kampung-kampung, ya kan? Akhirnya mana nih? Akhirnya ketemu juga, ya kan? Kenapa? Kita terus ikuti terus. Kamu lihat, oh udah salah, ikutin lagi, salah, ikutin lagi, ya kan? Jangan lupa diri. Fokus banyak pada Yesus. Jadi kalau kita nanti salah jalan, ternyata harusnya ke Jogja, ternyata salah jalan, kok beloknya ke Salatiga. Wis Salatiga wis. Enggak seperti itu. Tetap fokusnya ke Jogja. Fokusnya ke Yesus. Ya. Jangan salah fokus. Amin. Amin. Ya, makanya banyak minum air putih. Biar nggak salah fokus. Ya. Yang sering menghilangkan fokus kita apa? Kita sering mengingat dosa-dosa kita, sering mengingat masa lalu kita, sering mengingat kesalahan kita. Ya, jangan. Ya, mulai fokusnya pada Yesus. Ingat apa yang Yesus sudah selesaikan dalam hidup kita. Kemudian terima kasih karunia setiap hari. Terima kasih karunia setiap hari. Bersyukur dulu. Tuhan, aku bersyukur hari ini aku sudah menerima perbuatan baik-Mu. Setiap hari kami terus melakukan itu semua. Karena tiap hari kita ditambahkan kasih karunia. Walaupun kita nggak lihat itu, gitu. Tapi kita percaya Yesus itu tiap hari tambahkan ke kita. Ya. Caranya kita menerima itu gimana caranya? Kalau misalkan Mas Brian terima hadiah, caranya gimana terima? Kasih hadiah nih, caranya gimana? Terima gitu aja, Pak. Bayar lagi nggak? Enggak. Jangan bingung ya. Ya. Kadang-kadang orang terima hadiah aja bingung. Ya. Aku terima hadiah ini prestasiku apa? Kadang-kadang mereka tanya dulu. Kenapa aku terima hadiah? Mereka tanya, mereka nggak tinggal terima aja lah. Terima kasih ya diterima. Oh, hadiah orang lain kita ambil. Jadi kita terima ya terima aja. Artinya apa? Kita mengucap syukur. Kalau kita nggak terima, terima kasih itu. Mengucap syukur, kita sudah terima. Walaupun kita belum lihat dalamnya, belum lihat seperti apa sih pemberian Tuhan. Tapi karena kita percaya apa yang dikasih Tuhan itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jahat. Amin. Ya. Nah, mulai melatih hati kita untuk percaya. Percaya firman Tuhan bukan percaya dengan perasaan. Perasaan itu gak enak. Tapi firman Tuhan berkata apa? Aku selalu memberikan kamu damai sejahtera. Ambil yang damai sejahtera itu pilih. Ya. Kita latih hati kita untuk memilih yang dari Tuhan. Untuk percaya, oh aku sakit ya, aku mengalami ini. Aku pilih, aku tetap percaya bahwa aku sudah disembuhkan. Dan aku menerima kesembuhan itu. Dan aku mengalami kesembuhan itu. Dan aku hidup di dalam kesembuhan itu. Amin. Seperti itu, ya. Latih hati untuk percaya pada firman Tuhan, percaya apa yang Tuhan katakan, bukan perasaan kita. Jadi kita nggak baper tiap hari, ya.
Nah, iman kita ini dibangun di atas kebenaran. Kepercayaan kita ini dibangun di atas kebenaran kita, bukan di atas kenyataan yang ada. Kenyataannya kok masih seperti ini ya Pak Sal? Kenyataannya kok masih masih chaos lah, ya, masih berantakan. Tapi apa kata Firman? Hidupmu sudah dibenarkan, hidupmu sudah dipulihkan, hidupmu sedang dibangun oleh Tuhan. Itu aja, percaya itu aja. Engkau menerima yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan hati kita ini Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ini yang sering dinyanyikan sama Hakim. Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Seperti lagu yang Hakim, kan? Jagalah hati. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu ini bukan berarti kita was-was, khawatir dan sebagainya. Tapi kita tadi memfokus nggak hati kita ini dengan Tuhan. Fokus nggak hati kita ini dengan identitas diri kita yang sudah diperbarui. Karena disitulah terpancar kehidupan kita. Ketika kita fokus, kita percaya ada kehidupan yang akan terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun kita nggak lihat itu. Nah, Yesus tidak datang untuk memukul kita. Dia datang untuk menghukum kita, enggak. Dia datang untuk membebaskan kita dan memulihkan kita. Amin. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita diterima karena Yesus. Amin. Kemudian kita disempurnakan oleh korbannya. Kita dibenarkan itu sebagai pemberian, hadiah pembenaran itu. Ya. Maka kita nggak bisa kita menyombongkan diri bahwa aku benar loh seperti orang muda yang kaya lagi. Semua udah tak lakukan semua. Ya. Terus kemudian hidup dalam damai, bukan hidup dalam ketakutan. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan bertanya. Kalau nggak tanya, aku yang tanya. Baik. Jadi sebenarnya tadi sempurna ya. Tapi waktu Yesus menawarkan anak muda itu, jualah segala milikmu, ya, kamu itu jual semua, masa lalumu, prestasimu itu jual semua. Artinya apa? Jangan itu menjadi kepunyaanmu lagi, jangan itu menjadi kebanggaanmu lagi, ya. Tetapi ikutlah aku. Kira-kira kalau sekarang kita ngerti ini, pilih yang mana? Pilih prestasi kita yang lama atau pilih anugerah daripada itu? Ayo jangan ragu. Ya, pilih yang mana? Yang dulu enak, mungkin kita enak, kaya kok, dia kaya kok, dia saleh, dia pasti idola waktu itu zaman itu, ya, muda, kaya, saleh, ya kan, idola kan. Tapi Yesus bilang, tidak sempurna. Kalau kamu mau sempurna, jual semua. Ketika kita jual terus dia nggak kosongan, enggak. Gitu loh. Maksudnya Tuhan jual mau diganti dengan harta kerajaan surga gitu loh. Tapi dia sayang, dia nggak mau. Nah itu yang terjadi hari ini. Bahkan pada orang-orang Kristen yang mungkin sudah sejak lahir Kristen. Gitu. Nah, saya dulu juga sama, mengalami juga. Ya. Ketika aku ngerti panggilanku sebagai apa, Tuhan nanti dulu Tuhan. Saat itu aku masih atlet, saat itu aku masih model, saat itu aku masih prestasi. Nanti Tuhan, aku masih ingin dunia itu dulu. Aku pun pernah mengalami itu. Tapi ketika aku ngerti, oh maksudnya seperti ini, ya udah Tuhan, aku mau lakukan itu semua.